Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT Fisika Psikis Material. Welcome to our presentation. Thank you for your attention. Jadi, ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Untuk mempelajari fenomena atau gejala alam, fisika menggunakan proses dimulai dari pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Naufal Mumtaz Ramadhani, NIM 22050754037. Langsung iya apa? Perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Naufal Mumtaz Ramadhani dengan NIM 22050754037. Kemudian Andika Walid Hasan dengan NIM 044, Muhammad Khairul Rozikin dengan NIM 051, Reno Ahmad Zain dengan NIM 057, Melandi Ahmad Fauzi dengan NIM 058. Materi yang akan dipresentasikan yaitu 1. Pusat massa dan linear, 2. Hukum kedua Newton untuk sistem partikel, 3. Momentum linear, 4. Momentum linear sistem partikel, 5. Tabrakan dan impuls, 6. Kekekalan momentum linear. Kemudian yang ketujuh, momentum dan energi kinetik dalam tumbukan, 8. Tumbukan inelastis dalam satu dimensi, 9. Tumbukan elastis dalam satu dimensi, 10. Tumbukan dalam dua dimensi, 11. Sistem dengan massa bervariasi sebuah roket. Di sini materi pertama yaitu pusat massa akan saya jelaskan. Pusat massa. Istilah pusat massa dan titik berat digunakan secara sinonim dalam medan gravitasi seragam untuk mewakili titik tunggal dalam suatu objek atau sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan respon sistem untuk gaya dan torsi eksternal, seperti yang dilihat di gambar tersebut. Materi yang kedua, hukum kedua Newton untuk sistem partikel. Hukum kedua Newton untuk sistem partikel, meskipun pusat massa hanyalah sebuah titik, ia bergerak seperti sebuah partikel yang massanya sama dengan massa total sistem. Kita dapat menetapkan posisi, kecepatan, dan percepatan untuk itu. Kita nyatakan dan akan dibuktikan selanjutnya bahwa persamaan vektor yang mengatur gerak pusat massa sistem partikel semacam itu adalah F net sama dengan ma sistem partikel. Persamaan ini adalah hukum kedua Newton untuk gerak pusat massa sistem partikel. Perhatikan bahwa bentuknya sama dengan bentuk persamaan F sama dengan mt untuk gerak partikel tunggal. Namun ketika besaran yang muncul pada persamaan 9/14 harus dievaluasi dengan hati-hati. 1. F adalah gaya total dari semua gaya luar yang bekerja pada sistem. Gaya-gaya pada satu bagian sistem dari bagian sistem lain. Gaya-gaya dalam tidak termasuk dalam persamaan 9/14.
Yang kedua, M adalah massa total sistem. Yang ketiga adalah percepatan pusat massa sistem. Hukum kedua Newton untuk sistem partikel. Persamaan 9/14 tidak memberikan informasi tentang percepatan titik lain dari sistem tersebut. Persamaan 9/14 ekuivalen dengan 3 persamaan yang melibatkan komponen F dan sepanjang 3 sumbu koordinat. Persamaan ini adalah F net X sama dengan MA com X, F net Y sama dengan MA com Y, F net Z sama dengan MA com Z. Hukum kedua Newton untuk sistem partikel bisa dilihat dari gambar di sini. Misalkan ada pada pertunjukan kembang api, sebuah roket diluncurkan pada jalur parabola. Pada titik tertentu, ia meledak menjadi pecahan-pecahan. Jika ledakan tidak terjadi, roket akan terus mengikuti lintasan yang ditujukan pada gambar. Kekuatan ledakan bersifat internal terhadap sistem. Pertama, sistem hanyalah roket dan kemudian menjadi fragmennya, yaitu mereka adalah gaya pada bagian sistem dari bagian lain. Jika hambatan udara diabaikan, gaya eksternal total Ft yang bekerja pada sistem adalah gaya gravitasi pada sistem. Terlepas dari apakah roket itu meledak. Jadi dari persamaan 9/14, percepatan kom dari pusat massa fragmen saat mereka terbang tetap sama dengan G, gravitasi. Ini berarti bahwa pusat massa pecahan mengikuti lintasan parabola yang sama dengan yang akan dilalui roket jika tidak meledak. Bukti persamaan bisa dilihat, yaitu MR com sama dengan M1R 1 ditambah M2 R vektor 2 plus M3 R vektor 3 ditambah dan seterusnya. Kemudian MV vektor com sama dengan M1 V vektor 1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3 ditambah dan seterusnya. MA com sama dengan M1 A1 ditambah M2 A2 ditambah M3 A3 dan seterusnya. Kemudian MA com sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Yang ketiga, momentum linear. Momentum linear, definisi pertama berkaitan dengan kata yang sudah dikenal momentum yang memiliki beberapa arti dalam bahasa sehari-hari, tetapi hanya satu arti yang tepat dalam fisika dan teknik. Momentum linear partikel adalah besaran vektor P yang didefinisikan sebagai P sama dengan M vektor V, di mana M adalah massa partikel dan V adalah kecepatannya. Kata sifat linear sering dihilangkan, tetapi ini berfungsi untuk membedakan P dari momentum sudut yang diperkenalkan di bab 11 dan yang diasosiasikan dengan rotasi, karena M selalu merupakan besaran skalar positif. Persamaan 9/22 memberitahu kita bahwa P dan V memiliki arah yang sama. Dari persamaan 9/22, satuan SI untuk momentum adalah kilogram meter per detik. Momentum linear. Newton mengungkapkan hukum gerak keduanya dalam hal momentum. Vektor F net sama dengan D vektor P per dt. Memanipulasi persamaan 9/23 dengan mengganti P dari persamaan 9/22 memberikan konstanta massa M. Vektor F net sama dengan D vektor P per dt sama dengan D per dt kali M vektor V
sama dengan M kali D kali vektor V per dd sama dengan M vektor A. Dengan demikian relasi vektor F net sama dengan D vektor B per dd dan F dan vektor F net sama dengan M vektor A adalah ekspresi ekivalen dari hukum kedua Newton tentang gerak partikel. Pada bab materi momentum linear sistem partikel akan dilanjutkan oleh saudara Rino. Baik, selanjutnya adalah momentum linear sistem partikel. Sistem secara keseluruhan memiliki momentum linear total P yang didefinisikan sebagai jumlah vektor momentum linear masing-masing partikel. Dengan demikian, rumusnya sebagai berikut. Momentum linear sistem partikel sama dengan hasil kali total massa M sistem dan kecepatan pusat massa. Skip. Berikutnya adalah tabrakan dan impuls. Serangkaian tabrakan, kita dapat menulis relasi ini dengan bentuk komponen sebagai J sama dengan negatif N delta P. Gaya rata-rata gaya rata-rata yang bekerja pada target selama tumbukan dengan rumus F rata-rata F sama dengan J per delta T sama dengan min N per delta T dikali delta P sama dengan min N per delta T kali M kali delta V. Jika proyektil berhenti saat tumbukan, rumusnya delta V sama dengan VF min VT sama dengan 0 min V sama dengan min VS. Sebaliknya, jika proyektil memantul langsung ke belakang dari target tanpa perubahan kecepatan, dengan rumus delta V sama dengan VF negatif VT sama dengan min V sama dengan min 2V. Jika dalam interval waktu AT sejumlah massa AMNM bertabrakan dengan target dengan rumus F average sama dengan delta M negatif delta M per delta T dikali delta V. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Meladri. Ya, untuk materi selanjutnya saya jelaskan yaitu kekekalan momentum linear. Kekekalan momentum linear, gaya eksternal total yang bekerja pada A sistem partikel adalah 0, sehingga sistem akan terisolasi dan tidak ada partikel yang meninggalkan atau memasuki sistem tertutup. Penempatan di persamaan 9-27 dan akan menghasilkan gaya P konstan. Hasil ini disebut hukum kekekalan momentum linear. Dengan kata lain, persamaan ini menyatakan bahwa untuk sistem tertutup dan terisolasi, momentum linear total pada beberapa waktu awal TI sama dengan momentum linear total di beberapa waktu kemudian. Sebagai contoh, misalkan kita sebagai mahasiswa melempar jeruk bali ke seberang ruangan. Selama penerbangan, satu-satunya gaya eksternal yang bekerja pada jeruk bali adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang diarahkan secara vertikal ke bawah. Dengan demikian, komponen vertikal dari momentum linear jeruk bali berubah. Tetapi karena tidak ada gaya eksternal horizontal yang bekerja pada jeruk bali, gaya horizontal komponen momentum linear tidak dapat berubah. Meskipun gaya internal dapat mengubah momentum linear dari bagian sistem, mereka tidak akan dapat mengubah total momentum linear dari seluruh sistem.
Selanjutnya ialah materi ke-7 yang berjudul momentum dan energi kinetik dalam tumbukan. Seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, pada bagian 9-6 kita membahas tumbukan dua benda mirip partikel tetapi terfokus hanya pada salah satu tubuh pada saat satu waktu. Untuk beberapa bagian selanjutnya, kita alihkan fokus kita ke sistem itu sendiri dengan asumsi bahwa sistem itu tertutup dan terisolasi. Pada bagian 9-7, kita membahas aturan tentang sistem seperti itu. Momentum linear total sistem tidak dapat berubah karena tidak ada gaya eksternal total untuk mengubahnya. Ini adalah aturan yang sangat kuat karena dapat memungkinkan kita untuk menentukan hasil tumbukan tanpa mengetahui detail tumbukan seperti berapa banyak terjadinya kerusakan. Selanjutnya, kita juga akan tertarik pada energi kinetik total dari sistem dua benda yang bertabrakan. Jika total itu kebetulan tidak berubah oleh tumbukan, maka energi kinetik sistem kekal sama sebelum dan sesudah tabrakan. Tumbukan demikian disebut dengan tumbukan lenting. Dalam tabrakan, sehari-hari, benda biasa seperti dua mobil atau bola dan kelelawar, sebagian energi selalu ditransfer dari energi kinetik ke bentuk energi lain, seperti energi panas atau energi bunyi. Dengan demikian, energi kinetik sistem tidak kekal. Tumbukan seperti ini biasa disebut dengan tumbukan inelastis. Namun, dalam beberapa situasi, kita dapat memperkirakan tumbukan benda biasa sebagai elastis. Misalkan, Anda menjatuhkan superball ke lantai yang keras. Jika tabrakan antara bola dan lantai atau bumi elastis, bola tidak akan kehilangan kinetik energi karena tumbukan dan akan memantul ke ketinggian semula. Namun, ketinggian pantulan sebenarnya agak pendek. Setidaknya menunjukkan itu beberapa energi kinetik hilang dalam tumbukan dan dengan demikian tumbukan itu agak tidak elastis. Tetap saja, kita mungkin memilih untuk mengabaikan kehilangan kecil energi kinetik itu untuk memperhatikan tumbukan itu elastis. Tumbukan inelastis dua benda selalu melibatkan kerugian kinetik energi sistem. Kerugian terbesar terjadi jika tubuh saling menempel. Di dalam hal ini, tumbukan disebut dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Selanjutnya, ialah materi ke-8 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Razikin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Melandri. Materi ke-8 yaitu tumbukan inelastis dalam satu dimensi. Gambar tersebut menunjukkan dua benda tepat sebelum dan sesudah mereka memiliki satu tabrakan dimensi. Kecepatan sebelum tumbukan subskrip I dan sesudah tumbukan subskrip F menunjukkan dua benda membentuk sistem yaitu tertutup dan terisolasi. Kita dapat menulis hukum kekekalan momentum linear untuk sistem dua tubuh ini sebagai momentum total P sebelum tabrakan sama dengan momentum total P setelah tabrakan dan dapat disimbolkan seperti di bawah ini. Di sepanjang sumbu yang menunjukkan arah dengan tanda jadi dari P sama dengan MV, kita dapat menulis ulang M LV LI plus M2V2I ML VLF tambah M2 F2F. Jika kita mengetahui nilai massa, kecepatan awal dan salah satu kecepatan akhir, kita dapat menemukan kecepatan akhir lainnya dengan persamaan tersebut. Kemudian tabrakan elastis sepenuhnya satu dimensi. Menunjukkan dua benda sebelum dan sesudah mereka benar-benar tidak elastis tumbukan, artinya saling menempel. Benda bermasa M2 kebetulan mula-mula biasanya saat istirahat F2I 0, kita bisa menyebut tubuh itu sebagai target dan yang masuk tubuh sebagai proyektil. Setelah tabrakan, tubuh yang saling menempel bergerak bersama kecepatan f, v. Untuk situasi ini, kita dapat menulis ulang persamaan sebagai berikut.
Jika kita mengetahui nilai untuk katakanlah massa dan kecepatan awal F1i proyektil, kita dapat menemukan kecepatan akhir V dengan persamaan 9-53. Perhatikan bahwa V harus lebih kecil dari V1i. Karena rasio massa M1 atau M1 spasi M2 harus berkurang dari 1. Kecepatan pusat massa. Dalam sistem tertutup dan terisolasi, kecepatan pusat massa sistem tidak dapat diubah oleh tumbukan karena dengan sistem terisolasi tidak ada jaring yang mengeluarkan kekuatan eksternal untuk mengubahnya untuk mendapat ekspresi. Mari kita kembali ke sistem dua benda dan tumbukan satu dimensi dari gambar 9-14. Dari persamaan 9-25, kita dapat menghubungkan momentum linier total dari sistem dua benda itu dengan menulis ya seperti yang di atas ini. Alhasil kita mendapatkan pemecahan untuk rumus kecepatan pusat massa, yaitu seperti yang ada di gambar. Sisi kanan persamaan ini adalah konstanta dan memiliki nilai konstanta yang sama sebelum dan sesudah tumbukan. Sebagai contoh, gambar 9-16 menunjukkan bahwa rangkaian freeze frame gerakan dari pusat massa untuk tumbukan inelastis sempurna pada gambar 9-15. Tubuh 2 adalah target momentum linear awal dan dalam persamaan 9-56 adalah tubuh 1 adalah proyektil dan momentum linear awal dalam persamaan 9-56 adalah catatan bahwa saat rangkaian freeze frame berlanjut dan setelah tabrakan pusat massa bergerak dengan kecepatan konstan ke kanan. Setelah tumbukan, kelajuan akhir benda V sama karena pusat massa bergerak dengan tubuh yang saling menempel. Kemudian materi berikutnya, tumbukan elastis dalam satu dimensi. Seperti yang telah kita bahas di bagian 9-8, tumbukan sehari-hari bersifat inelastis, tetapi kita bisa perkirakan berapa dari mereka sebagai elastis, yaitu kita dapat memperkirakan bahwa energi kinetik total dari benda yang bertabrakan dilestarikan dan tidak ditransfer ke bentuk energi lain. Ini tidak berarti bahwa energi kinetik dari setiap benda yang bertabrakan tidak dapat berubah, atau misalnya tumbukan bola isyarat dengan bola objek dalam permainan biliar dapat didekati sebagai tumbukan lenting. Jika tabrakan langsung, bola isyarat mengarah langsung ke bola objek. Energi kinetik dari isyarat bola dapat ditransfer hampir seluruhnya ke objek bola. Namun, fakta bahwa tumbukan menghasilkan bunyi berarti bahwa setidaknya sedikit energi kinetik dipindahkan ke energi bunyi. Sasaran stasioner. Gambar 9-18 menunjukkan dua benda sebelum dan sesudah mengalami tumbukan satu dimensi. Seperti tumbukan langsung antara bola biliar, sebuah benda proyektil bermassa M1 dan kecepatan awal V1i bergerak menuju benda target bermassa M2 yang mula-mula berada di istirahat V2i0. Mari kita asumsikan bahwa sistem dua benda ini tertutup dan terisolasi. Kemudian momentum linear bersih sistem dilestarikan, dan dari persamaan 9-1 kita bisa menulis bahwa konservasi sebagai
Pada gambar 9-63, jika tumbukan juga lenting, maka energi kinetik total kekal dan kita dapat menulis bahwa konservasi sebagai gambar pada 9-64. Dalam setiap persamaan ini, subskrip I mengidentifikasi kecepatan awal dan subskrip F kecepatan akhir benda. Jika kita mengetahui massa benda dan jika kita mengetahui F1I kecepatan awal benda, satu-satunya besaran yang tidak diketahui adalah V1F dan V2F, kecepatan akhir dari dua benda. Dengan dua persamaan yang kita miliki, kita seharusnya dapat menemukan dua hal yang tidak diketahui. Untuk melakukan, kita harus menulis rumus sebagai berikut. Kami mencatat dari persamaan 9-68 bahwa V2F selalu positif. Benda target yang awalnya diam dengan massa M selalu bergerak maju. Dari persamaan 9-67, kita melihat bahwa V1F mungkin salah satu tanda bodi proyektil dengan massa M1 bergerak maju jika M1 lebih besar dari M2. Tetapi kembali batas jika M1 lebih kecil dari M2. Mari kita lihat beberapa situasi khusus. 1. Massa yang sama. Jika M1 sama dengan M2, IQS 9-67 dan 9-68 direduksi menjadi V1F sama dengan 0 dan V2F sama dengan F1I. Yang mungkin kita sebut sebagai hasil permainan biliar ini memprediksi bahwa setelah tabrakan langsung dari benda dengan massa yang sama, benda satu awalnya berhenti mati di jalurnya dan benda dua awalnya diam lepas landas dengan kecepatan awal benda satu. Berhadapan langsung tumbukan benda dengan massa yang sama hanya bertukar kecepatan. Ini benar bahkan jika benda dua pada awalnya tidak diam. Dua, target masif pada gambar 9-18. Target masif berarti mm. Misalnya, kita mungkin menembak bola golf ke peluru meriam yang tidak bergerak. Persamaan 9-67 dan 9-68 kemudian direduksi menjadi rumus di bawah ini. Ini memberitahu kita bahwa benda satu, bola golf, hanya memantul kembali sepanjang jalur masuknya. Kecepatannya pada dasarnya tidak berubah. Awalnya benda diam, bola meriam, bergerak maju dengan kecepatan rendah. Karena kuantitas dalam tanda kurung pada persamaan 9-69 jauh lebih kecil daripada 1. Semua ini adalah apa yang harus kita harapkan. 3. Sebuah proyektil besar ini adalah kasus sebaliknya, yaitu mm. Kali ini kami menembak bola meriam di bola golf stasioner. Persamaan 9-67 dan 9-68 direduksi menjadi rumus di bawah ini. Persamaan 9.70 memberitahu kita bahwa benda satu terus berjalan, hampir tidak diperlambat oleh tabrakan. Tubuh dua maju dengan kecepatan 2 kali kecepatan bola meriam. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kecepatan 2 kali lipat. Ingat tabrakan yang dijelaskan oleh persamaan 9-69 di mana kecepatan benda ringan yang datang berubah dari min F titik A perubahan kecepatan sebesar 21. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, Handika.
Materi selanjutnya yang saya bacakan yaitu tumbukan dalam 2 dimensi. Ketika dua benda bertabrakan, impuls di antara mereka menentukan arah masuknya yang kemudian mereka tempuh. Khususnya saat tabrakan tidak langsung, tubuh tidak berakhir bepergian sepanjang sumbu awal mereka. Untuk tumbukan kedua dimensi dalam sistem tertutup dan terisolasi, momentum linear total tetap harus ditulis dengan rumus di bawah ini. Jika tumbukan juga lenting, kasus khusus, maka energi kinetik totalnya juga lenting, yaitu seperti rumus di bawah ini. Dan persamaan 9-77 seringkali lebih berguna untuk menganalisis tumbukan 2 dimensi jika kita menuliskannya dalam bentuk komponen pada sistem koordinat XY. Sebagai contoh, gambar T9-79. Gambar 9-21 menunjukkan tumbukan sekilas tidak langsung antara badan proyektil dan tubuh target awalnya diam. Impuls antara tubuh telah mengirim tubuh pada saat sudut dan U2 terhadap sumbu X panjang yang awalnya dilalui proyektil. Dalam situasi ini kita akan menulis ulang persamaan 9-77 untuk komponen sepanjang sumbu X sebagai dan sepanjang sumbu Y sebagai 0 sama dengan min M1V1F sin theta 1 plus M2V2F sin theta 2. Kita juga dapat menulis persamaan 9-78 untuk kasus khusus tumbukan lenting dalam hal kecepatan sebagai gambar di bawah ini. Materi berikutnya yaitu sistem dengan massa bervariasi, sebuah roket. Dalam sistem yang telah kita bahas sejauh ini, kita mengasumsikan bahwa massa total sistem tetap konstan. Terkadang, seperti pada roket, tidak demikian. Sebagian besar massa roket di landasan peluncurannya adalah bahan bakar, yang semuanya pada akhirnya akan dibakar dan dikeluarkan dari nozzle mesin roket. Kami menangani variasi massa roket saat roket berakselerasi dengan menerapkan hukum kedua Newton. Tidak hanya pada roket saja, tetapi pada roket dan hasil pembakarannya yang dikeluarkan secara bersamaan. Massa sistem ini tidak berubah saat roket berakselerasi. Menemukan percepatan. Asumsikan bahwa kita sedang diam relatif terhadap kerangka referensi inersia. Mengamati roket berakselerasi melalui ruang dalam tanpa gaya tarik gravitasi atau atmosfer yang bekerja padanya. Untuk gerak satu dimensi ini, misalkan M adalah massa roket dan kecepatan v pada sembarang waktu. Bisa dilihat pada gambar 9-22A. Gambar 9-22B menunjukkan bagaimana benda-benda berdiri dari selang waktu nanti. Roket sekarang memiliki kecepatan V plus dV dan massa M plus dm, di mana perubahan massa dm adalah besaran negatif. Produk gas buang yang dikeluarkan oleh roket selama interval dt memiliki massa dm dan kecepatan u relatif terhadap kerangka acuan inersia kita. Sistem kami terdiri dari produk roket dan knalpot yang dikeluarkan selama interval dr. Sistem tertutup dan terisolasi sehingga momentum linear sistem harus dilestarikan selama dr, yaitu di mana subscript I dan temukan nilai di awal dan akhir waktu interval D. Kita dapat menulis ulang persamaan 9-82 sebagai MV sama dengan min dm U plus M plus dm kali V plus dV, di mana suku pertama di sebelah kanan adalah momentum linear dari produk buang yang dilepaskan selama interval dr dan suku kedua adalah momentum linear dari roket pada akhir interval dt.
kita dapat menyederhanakan persamaan 9 strip 83 dengan menggunakan kecepatan relatif V antara roket dan produk buangan yang terkait dengan kecepatan relatif terhadap perangkat dengan Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih kerekam.